Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim washfa' lana indal karim ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirriftah wahdina qarrib walib bainana ya Rabbana amma ba'du. Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Muallif Salawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an. Kalau asmanya beliau disebut radhiyallahu an bareng ya. Ojo ngomong sendiri. Kalau ngomong sendiri itu berarti tidak perhatian terhadap orang yang kita agungkan. Oke, siap? Saya ulang. Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Muallif Salawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Pengasuh Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglu yang kita taati, Al Mukarramah Mbah Nyai wal Mukarramah Ibu Nyai radhiyallahu anhuma wa ahlal bait yang kami muliakan, segenap pengurus pondok, juga panitia asrama Ramadan Wahidiyah yang berbahagia, adik-adik semuanya, peserta asrama Ramadan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa bersama-sama untuk mempelajari, mengikuti perjalanan Hadratul Mukarram Kanjeng Rama
Kiai Haji Abdul Latif Majid qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Untuk itu adik-adik, mari sebelumnya kita tasyafu'an istighosah, sehingga dalam mempelajari biografi beliau yang diagungkan Allah ini dibarengi syafaatnya Kanjeng Nabi, Allahumma amin. Dibarengi dengan nadrohnya Ghausu hadza zaman radhiyallahu anhu. Dalam melaksanakan tugas ini tadi pagi, adik-adik, saya matur kepangkuan panjenengan dalem Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, mohon doa restu untuk tugas materi pada malam hari ini. Alhamdulillah beliau paring restu kepada kita semuanya, karena ini menyangkut biografi Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid. Mudah-mudahan membawa berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikannya. Hari ini hari ke-16 berapa? Ya, yang sudah kita lalui adalah puasanya 15, namun mulai malam ini adalah 16. Tandanya 16 apa adik-adik? Sholat tarweh ditambah witir ada kunutnya. Itu tandanya sudah malam ke-16. Berarti sudah separuh kita lalui bulan Ramadan ini. Begitu adik-adik semuanya. Jadi Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid itu adalah kiai ketiga. Oke. Yang pertama adalah Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Mungkin adik-adik ingat ya dawuhnya Kanjeng Rama ketika kemarin haflah akhirus sanah, beliau memberikan fatwa terkait Mbah Ma'ruf radhiyallahu an. Setiap hari adik-adik ini bisa ke makomnya beliau. Setiap mengikuti acara melewati makom beliau. Ini satu hal yang luar biasa apabila hati kita bisa terpaut, bisa sambung dengan Mbah Ma'ruf. Allahumma. Coba yang sambung menghadap sini. Nah, dari sini, tidak usah ngadep kancane ya. Nah, belakang-belakang semua ngadap sini. Walaupun layarnya tidak nyala, ya tidak apa-apa. Mudah-mudahan mendapat ridho Pak Naufal niki. Allahumma amin. Jadi setelah Mbah Ma'ruf mendirikan pondok ini tahun 1901. Beliau wafat tahun 1955. Setelah Mbak Ma'ruf wafat, kepemimpinan atau kiai pondok pesantren Kedunglu adalah Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf. Berarti kalau menyematkan asmo atau nama, kalau Mbah Yai Majid Ma'ruf berarti Mbah Yai Majid putrane Mbah
ma'ruf. Itu ya. Qaddasallahu sirra wa radhiyallahu an. Qaddasallahu sirra itu maksudnya yang disucikan rahasianya. Radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi beliau yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mbah Yai ini tahun 55 sampai tahun 1989. Berapa adik-adik? Tahun 1955 sampai tahun 1989. Disitulah tahun 1963 lahirlah sholawat wahidiyah. Ini lahirnya juga beransur-ansur adik-adik sebagaimana Al-Quran. Jadi mulai tahun 1963 tambah sampai lengkap seperti lembaran itu hingga tahun 1981. Ya, itu baru lengkap sebagaimana yang ada di lembaran. Nah, beliau ini melahirkan as-sholawatul wahidiyah, yakni doa sholawat. Jadi langit itu adik-adik, langit itu tertutup, terhijab, kecuali dengan pujian pada Allah dan sholawat pada Kanjeng Nabi. Kalau baca sholawat dan muji pada Allah, langit terbuka, doa apapun dikabulkan oleh Allah. Allahumma amin. Terus perjuangan beliau disertai ajaran wahidiyah, yakni bimbingan praktis lahir batin dalam rangka melaksanakan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik bidang syariat ataupun hakikat. Praktis bisa kita laksanakan, dan hal ini baik, maka beliau memberikan sebuah wadah namanya perjuangan wahidiyah. Ada dawuh adik-adik, dawuhnya Sayyidina Ali radhiyallahu an, al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batil bin nizam. Perkara hak yang tidak diatur dengan baik akan dikalahkan perkara batal yang teratur. Kemudian hal ini setelah beliau menuntaskan perjuangan beliau yang objeknya jami al-alamin, tujuannya itu jami al-alamin, sebagaimana fungsi Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian tahun 89 beliau wafat, sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diteruskan pimpinan perjuangan wahidiyah dan pondok pesantren Kedunglo adalah Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid. Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu. Saat itu adik-adik beliau dimakamkan kan di sana ya, di sana. Kemudian saat itu 89 adik-adik, ini di sini saya juga masih ya seperti sampean gini ya. Gitu, saya ke sini lihat. Itu di sebelah masjid kan ada ruangan ini. Itu digempur gitu. Asalnya itu kecil, pintunya itu kecil. Kenapa itu ada jenazahnya Mbah Yai di situ kok ada tukang gempuri melebarkan pintu. Disolati sini sudah banyak itu orang datang lemes nangis, sampai ada adik
setelah berhari-hari beliau wafat, Mbah Yai wafat itu ada yang datang sini. Itu kan dalem. Jadi makomnya Mbah Yai itu dalem. Di situ ya sowan kayak biasanya memang sowan di situ. Sowan ya didhawuhi Mbah Yai. Kemudian setelah didhawuhi terus pamit kan? Setelah pamit itu setelah gini sungkem, ternyata itu yang disungkem itu batu nisan adik-adik. Itu terjadi. Ketika ketemu tadi ya biasa ya jagongan dengan Mbah Yai Qaddasallahu sirra. Itu banyak pengalaman rohani yang luar biasa. Di antaranya setelah disolati ini, apa? Ini saya cerita. Ternyata ketika salat subuh itu, jenazah kan diagak dikeselatankan. Di situ ada jamaah. Kemudian itu ada petugas yang membawa ke sana. Nah, dipindah itu ketika salat subuh. Semua kan jamaah semua. Nah, akhirnya petugas itu langsung ke sana membawa. Kalau tidak begitu bagaimana saat itu? Ya rebutan ngangkat. Begitu, ngalap berkahnya supaya tidak terjadi sesuatu di antaranya di kubur. Akhirnya sampai sekarang kan agak luas itu kan ya. Dulu kecil. Itu di antaranya 89. Paginya itu ada upacara. Upacaranya di mana? Kalau sekarang kantor pondok itu ya. Kantor pondok itu asalnya dalem. Dalem yang kalau yang sana itu dalemnya Mbah Yai dengan Bu Nyai, Mbah Nyai Sofia radhiyallahu anha. Kalau tengah ini dengan Bu Nyai Wati. Ya, Bu Nyai Wati yang kantor pondok itu. Di depan itu dulu itu teras itu adik-adik, teras. Sekarang ya jadi yang biasanya ada paket, ada itu dari situ. Dulu itu teras. Disitulah diumumkan semua pengamal menangis menjerit semuanya. Siapa gerangan penerusnya Mbah Yai Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu adalah putra beliau yang bernama Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Latif Majid. Sekilas ini nanti kita pelajari, mudah-mudahan ini bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa intaruda kuntusa sonhalika. Mari adik-adik semuanya ya sayyidi ya Rasulullah disambungkan hatinya. Matur pada Kanjeng Romo Kiai, kula panjenengan sewanaken dateng Kanjeng Romo Yelate badhe mempelajari biografinipun. Kanjeng Romo Kiai, kula panjenengan sambungaken dateng Mbah Yai Muallif Sholawat Waidiyah Qaddasallahu sirra. Kanjeng Romo Kiai, kula panjenengan sambungaken dateng Mbah Ma'ruf pendiri pondok pesantren ini. Insyaallah walaupun satu kalimat, karena restu beliau adik-adik berkah sekali ilmu yang kita terima. Tapi kalau kita tidak terpaut, tidak hubungan dengan beliau ketika mujadah, ketika ya Sayyidi ya Rasulullah, kita ngomong sendiri, kita tidak perhatian, beliau-beliau wali-walinya Allah yang ada di sekitar kita ini murka adik-adik, murka. Mari dengan sungguh ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadra musilatinil hadratil aliyah ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus. Al-Fatihah.
Adik-adik semuanya, panjenengan dalem Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an adalah pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadharah, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Beliau sangat visioner. Mungkin adik-adik yang pernah ketemu sungkem beliau visioner, punya semangat yang sangat tinggi. Beliau tegas, intelektualnya tinggi, menguasai berbagai ilmu, himmahnya kuat, spiritual dalam, dan berbagai sifat kepemimpinan lainnya menjadikan Wahidiyah kian diperhitungkan di kalangan masyarakat, bahkan nasional sampai internasional. Buktinya beliau juga sampai nisfu sanah berkali-kali di luar negeri. Kemudian adik-adik, beliau meneruskan cita-citanya Mbah Yai Mu'allif Sholawat Wahidiyah, yaitu mewujudkan Wahidiyah tidak hanya dikenal tasawufnya, namun juga aspek kehidupan secara menyeluruh. Beliau lahir pada hari Jumat Pahing, tanggal 15 Agustus 1952 atau 24 Zulqa'dah 1371. Oh, kalem-kalem. Oh ya. Jadi beliau lahir pada Jumat Pahing. Jumat itu harinya, Pahing itu pasarannya. Pahing pon wage kliwon legi, Pahing pon wage kliwon legi. Itu kalau ada orang Jawa gitu. Mungkin yang Sumatera, Kalimantan nggak tahu, ini kita tahukan. Ya, kalau Jumat, Sabtu, Minggu atau Ahad kan sudah tahu. Oke, gitu ya. Jadi tanggal 15 Agustus 1952 bertepatan tanggal 24 Zulqa'dah 1371 Hijriah di Pondok Pesantren Kedunglo RT 17 RW 03 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Di sini berarti kita itu di tempat lahirnya beliau. Alhamdulillah, kita syukuri. Dan sekaligus kita malam ini diberi izin untuk melihat sejarah beliau. Mbah Yai qaddasallahu sirrah radhiyallahu an, Mbah Yai Majid maksudnya adik-adik, memberi nama putra laki-laki pertama dengan Ali Fikri. Itu. Jadi beliau itu putra laki, asalnya itu sebelumnya itu 4 itu perempuan, baru laki-laki. Gitu. Biar kelak mempunyai pemikiran yang kuat. Ya, jadi Mbah Yai Majid itu memberikan Kanjeng Rama Latif itu Ali Fikri asmanya. Nah, kemudian Mbah Ma'ruf qaddasallahu sirran memberi nama cucunya. Itu kan cucunya aku. Kemudian diberi nama Abdul Latif.
Ini sebagaimana yang diceritakan Kanjeng Rama ketika haflah akhir sana. Yang artinya hamba dari yang maha lembut atau maha alus. Al-Latif itu maha lembut, maha alus, maha mengasihi. Memang beliau itu sangat kasih sayang pada semua. Konon saking bahagia dan sayangnya Mbah Yai Majid adik-adik kepada putra lelaki pertamanya, Mbah Yai itu kemana-mana itu tidak mau pisah dengan bayinya, dengan putranya. Pengen anak lanang gitu ya. Wis sehingga kemana-mana dibawa, digendong, kalau ada tamu itu ini anakku begitu gitu. Ibaratnya sangat bangga sekali itu Mbah Yai Majid. Ya. Dan Mbah Yai itu membacakan doa atau asma thayyibah. Jadi sambil digendong itu adik-adik. Dan ini jadi tarbiyah buat kita. Tapi digendong itu ditiup batuknya gini. Ya, batuknya ini keningnya gitu ya. Nah, nanti adik-adik juga gitu kalau sudah dewasa atau mbak-mbak itu kalau sudah punya anak, dan ini ditiup, dimujadahi. Oh anakku, ditiup ya Sayyid ya Rasulullah. Anakku ya Sayyid ya Rasulullah ya Sayyid gitu. Ya kita itba beliau. Ya. Itba beliau. Saat usia 78 adik-adik. 78 itu 35 hari kali 7. Ya bukan 7 bulan. Ya, selapan itu orang Jawa lagi. Selapan itu 35 hari. Kalau 78 berarti 7 pada kali 2. Kalau 38 berarti 35 hari kali 3 begitu. Tadi kali 7 ya, 35 hari. Saat usia 78, Mbah Yai saking sering menghabiskan waktu bersama putra tercintanya, tidak segan menyuapi, memandikan Kanjeng Rama yang saat itu masih kecil, masih disebut Gus Latif saat itu ya. Masih kecil ya ta. Itu Mbah Yai itu ya menyuapin gitu. Maka nanti walaupun laki-laki ya, ya nanti jangan ragu-ragu, kita gendong anak kita. Kalau masih kecil ya adik kita atau keponakan kita gitu ya. Kemudian riwayat keluarga. Beliau adalah putra dari Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid bin Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an muallif sholawat wahidiyah. Ibu beliau Al Mukarramah Mbah Nyai Hajah Sofiyah radhiyallahu anha binti Kiai Haji Muhammad Hamzah dari Tulung Agung. Beliau adalah anak laki-laki tertua dari 14 bersaudara. Jadi Mbah Yai Majid itu adik-adik putra putrinya jumlahnya 14. Nah, laki-laki pertamanya adalah Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid. Ibu beliau panjenenganipun Al Mukarramah Mbah Nyai Hajah Sofiyah radhiyallahu anha sangat mendambakan anak laki-laki karena sebelumnya telah dikaruniai 4 anak perempuan. Maka Mbah Nyai Sofiyah ini rajin berpuasa. Jadi ketika hamil beliau itu terus berpuasa. Nah, sampai adik-adik beliau itu punya nazar. Nanti kalau jabang bayi yang dikandungnya terlahir seorang laki-laki,
maka Mbah Nyai akan mengadakan selamatan setiap hari kelahiran beliau. Dan betul itu, kalau istilah Jawa weton itu hari lahirnya. Jadi Mbah Nyai sampai sepuh, sampai beliau wafat, itu tetap memberi selamatan. Mungkin santri-santri yang dulu yaitu atau teman-teman yang ada di dalam, mungkin abdi dalam gitu ya, mesti ada Mbah Nyai itu mesti selamatan nyelameti Kanjeng Rama Kyai. Karena itu nazarnya pengen punya putra laki-laki. Sampai poso terus itu, puasa terus ngeriadoi putra yang akan lahir yang sedang dikandutnya. Kemudian beliau tumbuh dewasa di lingkungan Pondok Pesantren Kedunglo yang didirikan oleh kakek beliau Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Sejak kecil beliau dipersiapkan oleh ayahandanya Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an sebagai kader penerusnya. Masyarakat sekitar pondok ini mengenal beliau sebagai sosok pemuda yang karismatik dengan sebutan Gus Latif saat itu. Masa kanak-kanak beliau adik-adik, jadi Kanjeng Romo masih kecil dulu adalah pribadi yang ceria. Kalau istilah Jawanya etes sih gesit gitu ya, etes ceria, etes alias sangat aktif berbicara. Mbah Nyai Sofiah pernah menceritakan keetesan sang putra dengan sebait lagu dolanan kerap disenandungkan dengan suara cedal saat bermain sendiri. Jadi Kanjeng Romo itu ketika kecil itu yang disenandungkan ibundanya Mbah Nyai Sofiah itu disenandungkan sambil mainan. Ya. Apa diantaranya? Iming-iming es, abang-abang setrup, Latif etes, putune Kiai Ma'ruf. Nah, itu dengan cedal menceritakan gitu. Itu memang sejak kecil itu sudah bangga kan. Bangga menjadi cucunya Mbah Ma'ruf. Bangga dengan etesnya itu, dengan semangat. Maka santri-santri ini harus etes, semangat ya. Gak melungker ya kaya arit ya, semangat. Witir jerantal. Jamaah jerantal. Ayo ndang sekolah jerantal. Ayo ke catering jerantal. Nah gitu ya, jerantal. Maksudnya cepat. Berarti kita mewarisi turut nyecep ilmunya Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid sejak kecil itu. Allahumma amin. Karakter dan teman masa kanak-kanak. Jadi Kanjeng Romo kecil saat itu berkarakter keras kemauannya, lembut hatinya. Teman-teman beliau diantaranya Pak Katiman. Pak Katiman yang rumahnya situ, sebelahnya catering itu. Nah, sekarang almarhum. Dulu pernah jadi lurah Bandar Lor. Nah, ada lagi Pak Amin, Pak Sayan. Pak Sayan ini kalau Gang 4 itu ke sana ya. Gang 4 mana ya? Sana ya. Gang 4 itu keluar sebelum Wahid Hasim tengok itu selatan jalan ada musola panggung itu ya. Itu rumahnya Pak Sayan, Mbah Sayan. Orangnya sakti, banyak jimatnya. Nah,
Dan itu temennya Kanjeng Rama tak kecil. Tapi takutnya setengah mati dengan Kanjeng Rama Kiai. Walaupun banyak jimatnya ampuh mana. Nah, itu ya. Oke. Keseharian beliau sering dengan santri pondok yang usianya lebih tua. Jika Mbah Yai nimbali beliau segera datang. Jadi adik-adik, ketika Mbah Yai Qaddasallahu sirah, Mbah Yai Majid ada tamu, beliau ini mesti turut jagongi tamu. Jadi apa yang dibicarakan tamu-tamu tentang perjuangan dengan apapun pada Mbah Yai Majid, beliau itu tahu. Mulai kecil ikut jagongi tamu. Memang telah dipersiapkan Mbah Yai untuk menjadi penerus perjuangan. Ya. Beliau sering jagongan dengan Mbah Yai, sering diskusi dengan Mbah Yai. Sangat dekat sekali dengan Mbah Yai sampai beliau dewasa. Kedekatan beliau ini adik-adik itu sampai Mbah Yai menjelang wafat. Paling dekat. Sampai adik-adik yang perlu kita simak, beliau itu menyampaikan pada Mbah Yai, Mbah Yai, semua keluarga panjenengan ampuni semua kesalahannya. Oh iya, begitu. Pengamal nggih sedaya panjenengan ngapunten Mbah Yai kelepatannya. Berarti menjelang wafatnya Mbah Yai Majid yang menyambungkan semua pengamal, semua keluarga adalah Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an. Maka kalau kita wasilah pada beliau, nyambung pada Mbah Yai Majid. Allahumma amin. Kemudian masa sekolah adik-adik. Kanjeng Rama Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an mengawali pendidikan formal di SDN Bandar Lor 2 tahun 1960 sampai 1965. Berarti masa-masa kelahiran Sholawat Waqidiyah. Kemudian di SMPN 4 Kota Kediri dan SMAN 2 Kota Kediri. Pendidikan non formal beliau pernah kursus bahasa Inggris, ngaji Al-Quran, ngaji di beberapa madrasah diniyah, dan sempat nyantri di Pondok Pesantren Sarang Rembang. Namun sebelum berangkat Mbah Yai dawuh, lihat saja seminggu lagi dia akan pulang. Ternyata betul adik-adik. Ya, jadi cuma seminggu pulang. Sama Mbah Yai Majid dulu juga begitu. Pernah mondok di Mojosari sana di Nganjuk. Mbah Yai Zainuddin ini terkenal wali adik-adik. Akhirnya cuma 14 hari ya pulang. Nuwun sewu Gus, panjenengan kundur mawon. Belajar dateng abahipun piyambak mawon. Alias dalam 4 hari ilmunya sudah habis. Jadi belajar begitu. Jadi belajar yang sangat singkat sekali, ya tak? Karena adik-adik pernah ada seorang kiai besar. Ketika datang di mantenan Ning Firda dulu ya. Ya mungkin sebagian yang santri-santri lama yang di lapangan jadi situ itu tempatnya. Itu tanya,
pada Kanjeng Romo Latif. Nun sewu, ilmunipun Mbah Yai Majid itu apa? Lah napa? Kalau baca sebuah kitab atau buku, kitab dan buku itu yang membacakan pada Mbah Yai. Nah, itu namanya ilmu laduni. Maka adik-adik kan diberikan bagian daripada aurat laduni. Mari kita laksanakan semampu kita sehingga sesuai dengan Allah menurunkan air jatahe awake dewe gitu ya. Tapi dibaca Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa hifdzal sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan itu adik-adik, ilmu dunglo itu ternyata itu istimewa. Itu emas. Ada santri dunglo akhirnya dulu kuliah sampai S3 di Jogja sana. Ada kiai besar di sana yang ngamalkan laduni. Ternyata dari mana? Dari Kedunglo adik-adik. Jadi semua itu sudah. Kalau kiai-kiai yang ampuh-ampuh itu mesti tidak kenal dengan Kedunglo, berarti perlu diragukan kekiaiannya. Gitu. Memang di sini sumbernya ruhani. Maka kita untung asrama Ramadan jadi peserta di pondok pesantren Kedunglo. Al-Munadharah. Apa itu adik-adik? Yang memancarkan radiasi ruhaniyahnya, yang memancarkan gerakan batiniahnya. Kemana? Jami'al alamin. Alhamdulillah. Masa sekolah singkatnya pendidikan Kanjeng Romo radhiyallahu an menimbulkan keraguan orang. Loh, sekolahnya kur didik kok dilut, mondoke dilut. Po iso nerusne perjuangane Mbah Yai? Itu keraguan orang. Mampukah menjadi penerusnya Mbah Yai? Memangku pondok yang sedemikian besarnya. Maka beliau menjawab keraguan itu adik-adik. Beliau pernah dawuh, Bapak memang tidak pernah mengajari saya baca kitab. Tetapi Bapak mengajari saya menelaah kitab, mengkaji isi kitab. Jadi apapun kitabnya, bacakan dan saya dengarkan, insya Allah saya bisa menjelaskan isi kitab tersebut dengan sangat detail. Dan memang betul adik-adik. Allahumma amin. Itulah ilmu laduni. Langsung moco iso, krungu iso. Nah, Kanjeng Romo Kiai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, ya tidak itu saja adik-adik. Beliau juga wajarnya manusia. Beliau juga bekerja. Ini tahun 70-an, zaman ekonomi masyarakat sulit di Indonesia, beliau mencoba berusaha seperti bertani, nanam jeruk, berternak, kemudian berdagang dan seterusnya. Pernah dagang beras dan seterusnya adik-adik. Sampai beliau itu membawa truk sendiri, luar biasa. Beliau ulet dan kerja keras dalam usaha walaupun kerap hasilnya tidak sesuai harapan. Konon Mbah Ma'ruf radhiyallahu an pernah berdoa agar anak cucunya tidak diizinkan berhasil dalam urusan duniawi, tetapi berhasil dalam urusan taqarrub ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam.
pernah beliau itu memiliki truk dengan nama PT Carmila. Jadi sekarang ada Carmila Kedai. Itu dulu itu masih muda beliau punya PT Carmila dengan nomor platnya AG 391 PK. Juga usaha ternak burung walet dan sapi perah hingga sekarang ada. Mungkin 3 kilo dari sini ya. Di sana nanti kalau adik-adik kadang itu di catering kita kan ada susu segar dari Carmila. Karomah minallah. Tahun 1979 mendirikan perguruan pencak silat Jiwa Suci. Nama dipilih mengandung filosofis sesuai tujuan perjuangan Wahidiyah untuk memperbaiki umat masyarakat. Keunikan khas yang tidak dimiliki perguruan pencak silat lainnya adalah tentang ruhaniyah atau tentang batiniyah. Jadi perguruan ini diakui oleh IPSI Kota Kediri adik-adik. Sampai sekarang itu kalau ada rapat IPSI, gitu, Ikatan Indonesia Kota Kediri, mesti Jiwa Suci ya diundang. Jadi diakui Jiwa Suci itu punya jurus-jurus tertentu, ya, terutama batiniyah. Dalam latihan Kanjeng Romo Kiai turun langsung. Ada namanya Pak Dani, mantan lurah Bandar Lor, itu termasuk pendekarnya adik-adik. Ya. Salah satu murid perguruan silat Jiwa Suci dan pernah mengatakan bahkan tanpa belajar pun beliau Kanjeng Romo itu sudah mahir sekali dalam gerakan dan jurus. Sampai kalau di kantor itu kadang ya beliau itu spontan keluar jurus-jurusnya adik-adik. Kadang jalan, kemudian beliau itu juga itu sudah push up, itu sudah biasa, ngangkat kaki, nyium dengkul ini biasa. Bisa enggak nyium dengkul? Nah, ya, nyium lutut, dengkul itu lutut. Ya, itu di antara. Tapi ora ngono kuwi gak ngene. Nah, itu di antaranya luar biasa beliau. Ya. Dan pernah perguruan pencak silat Jiwa Suci ini pada tahun 1983 menjadi mitra pembuatan film nasional layar lebar yang bertema laga judul Sakirah. Sakirah itu yang ada makamnya ada di Pasuruan, seorang sakti mandraguna dari Pulau Madura. Maka ketika kita derekne Kanjeng Romo Kiai KBT di Pasuruan, kita diajak ziarah bermujadah di makamnya Sakirah itu. Ya, Sakirah orang saktri jago tawur. Ya, terkenalnya kan begitu ceritanya. Kemudian pada tahun 1971 beliau mendirikan perkumpulan pemuda yang diberi nama Zong Moral Counseling. Ya. Ini berdiri ada di Kediri, di Tulungagung, di Malang, Blitar, Nganjuk, Trenggalek dan seterusnya. Satu wadah gerakan pemuda untuk bermujahadah dan menjadi cikal bakal terbentuknya Badan Pembina Remaja Wahidiyah. Kalau sekarang menjadi DPRW, Departemen Pembina Remaja Wahidiyah. Kiprahnya YMC ini, YMC Zong Moral Counseling, luar biasa di kalangan masyarakat. Kepiawaian beliau merangkul berbagai kalangan membuat YMC sangat diperhitungkan.
Maka dulu itu semua anak-anak pejabat adik-adik di Kediri, tidak ada yang tidak ikut pertemuan pemuda di bawah asuhan beliau. Semua ikut beliau. Anaknya orang kaya semua di Kediri ikut. Sampai mendirikan takbir keliling yang terbesar di kota Kediri. Maka kalau sudah takbir keliling itu yang terbesar sejak zaman dulu itu ya Donglo gitu ya. Itu ya. Maka jangan takut nanti malam hari raya kan ada takbir keliling lagi ya. Ya begitu. Jadi semangat yang dikobarkan sejak tahun 71 itu kita harus bangkit kembali sebagai seorang santri. Oke. Kemudian tentang Riyadhah Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an, sejak kecil memang terbiasa melek adik-adik. Maka ada istilah ojo ora mangan-mangan sadurunge luwe, ora turu-turu sadurunge ngantuk. Melintir usus meres moto. Ya, gitu ya. Tapi ojo sak walike. Bal-balan sampai jam 12 bengi wayahe mujadah witir, mujadah menjelang tepar. Nah, ya boleh olahraga tapi harus seimbang. Nah. Jadi sejak kecil beliau itu sering puasa, siang puasa, sampai beliau itu ketika sekolah itu membawa bantal adik-adik. Mengapa membawa bantal? Kursinya kan kayu. Karena ini sangat kurus sekali, karena Riyadhah masih sekolah, masih SMA. Bawa bantal, tasnya itu isinya apa? Bantal. Duduk itu biar tidak sakit. Bayangkan adik-adik. Nyaman kan sudah, duduk ini aja sudah seperti bantal. Nah. Oke, ini berarti beliau itu sungguh Riyadhah. Ketika Mbah Yai Mundir, pernah juga Mbah Yai Mundir itu Pondok Maunasari 1 kilo dari sini. Itu haji adik-adik 40 hari, 40 malam. Jadi beliau Kanjeng Rama Kiai Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu izin menempati kamarnya Mbah Mundir. Ini kalau ada masjid di sana ya, pondok sana, sampingnya imaman itu ada kamar. Riyadhah di situ 40 hari 40 malam apa? Hanya minum saja. Minum tok. Maka sekarang mulai semua coba ilmunya kita itu walau ayat, walau seayat. Jajal poso. Kemarin Kanjeng Rama kan dawuhkan juga kan? Ketika haflah itu, nah, santri Donglo kudu Riyadhah. Nek perlu ngebleng pitung dino. Ya, pas minggu pagi dawuhkan juga kan? Ya. Nek ra kuat pitung dino telung dino. Nek ra kuat telung dino sedina sewengi. Nek ra kuat sewengi. Pernah adik-adik salah seorang itu didhawuhi Kanjeng Rama Kiai ketika sugengnya dulu, Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid. Jadi itu nek perlu ngebleng. Terus bertanya, menawi ngantuk kados pundi Kanjeng Rama? Kan ngantuk ya mlaku-mlaku langsung sampai beliau itu jalan-jalan gini. Jalan-jalan. Sampai setengah apa itu setengah kantor beliau. Kan ngantuk ya mlaku-mlaku. Udah mlaku-mlaku, ngantuk, ngopi sih. Baru ngopi, terus yang ngantuk mujadah. Gitu ya. Jadi semalam lah kadang itu pengamal lain. Ngobrol mujadah sampai pagi kuat, ya toh. Mestinya ngobrol ya sedikit lah ya jagongan, tapi ya enek mujadahnya. Jangan ngobrol ada ketika mentor ada ngobrol ya enek mujadah lah ya begitu ya. Bagaimana kita itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing harus fastabiqul khairat. Ada adik-adik ini cerita. Sekarang dari Semarang sudah almarhum tapi ketika berangkat ke sini. Dulu itu
derek dalem sarjana ini. Dia sambil kuliah di kandang. Di Bulusan sana. Tapi diam-diam ya poso, mutih 40 dina gitu. Setelah pulang ya diberi keampuhan adik-adik. Bisa membantu orang, ada orang sakit dimujadahi, terus diajak sowan pada Kanjeng Rama ke sini bisa disembuhkan. Itu karena mau riyadho. Nah sekarang itu apa sinyang pondok kurmangan turu tok. Sekarang mulai dicoba. Tak jajal sedino sewengi ya ta. Nyiapke AK 2 botol. Berarti bisa untuk hidup sehari semalam. Maksudnya 1 botol untuk buka, 1 botol untuk sahur. Wah, kuat sedina sewengi. Tak jajale neh nyiapke 6, ya ta. 6 misalkan ya ini ya. Berarti bisa untuk hidup 3 hari. 1 kali buka, 1 kali sahur, kali 3 hari berarti cukup 6 botol. Nah ini dicoba ya kalau perlu ya, coba nawa itu. Nah nanti kalau memang riyadho gini sowan pada Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Mohon widi pangestu beliau. Ibaratnya doa adik-adik, sampan itu dijadikan pelurunya. Lah peluru ini kalau tidak dikendalikan oleh yang punya peluru tidak akan bisa ampuh. Lah mohon widi pangestu beliau mangestoni berangkat. Itu ya. Ya nanti sing pengen riyadho sowan beliau, mohon doa restu beliau. Insya Allah ini semuanya ini mesti ada yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, hakul yakin di antara adik-adik semuanya ini ada walinya Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang saya muliakan, kemudian beliau menikah. Beliau menikah dengan Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Sholihah binti Haji Muhammad Mas'ud dari Lumajang pada tanggal 21 Ramadan 1407 atau 19 Mei 1987 diakidkan langsung oleh Mbah Yai Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an dindalem ya. Sebelum beliau miyos pada penutupan asrama seperti ini ya. Acaranya sangat sederhana, tidak ada resepsi apalagi pesta. Ini persis sama dengan Kanjeng Rama sekarang. Acaranya sederhana, tidak ada resepsi, tidak ada pesta, persis. Walau ketepatan saat itu bersamaan dengan COVID-19 saat itu. Kemudian beliau sangat romantis dengan Bu Nyai. Sesekali menggoda Bu Nyai minta disuapin. Sare di pangkuan Bu Nyai. Gitu. Tak segan memuji kecantikan Ibu Nyai di hadapan umum dengan sebutan "Oh istriku tercinta". Nah itu sering beliau gitu. Nah nanti berarti ini jadi pelajaran. Kalau adik-adik nanti punya istri, nanti ya silama. Tapi ingat, beliau begitu. Panggilan-panggilan sayang diberikan menjadikan romantis kehidupan keluarga. Mbah Yai dan Mbah Nyai dulu juga begitu. Ya toh. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau manggil istrinya apa istriku apa begitu? Rasulullah, ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan pipinya. Itu Kanjeng Nabi adik-adik. Nah nanti gitu ya, panggilan sayang pada istri, sang istri pun juga panggilan sayang pada suami. Terserah panggilannya apa, sayangku atau gimana ya begitu. Kemudian lahir putra pertama tahun
1988. Ya. Parasnya dan diberi nama, sangat tampan parasnya dan diberi nama Abdul Majid Ali Fikri. Yang sekarang yang kita ikuti, yang kita dereki sebagai pengasuh perjuangan Wahidiyah dan pondok pesantren Kedunglu, Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Kemudian jika memiliki putra akan dinamai Abdul Majid karena beliau sangat gandrung, sangat cinta kepada Mbah Yai Majid. Padahal Mbah Yai Majid masih hidup adik-adik, dan itu pun telah minta izin pada Mbah Yai Majid qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an, dan Mbah Yai Majid pun telah menjawab, ya ta, memberikan izin untuk diberi nama sama dengan Mbah Yai Majid. Dan ternyata nama itu bukan Mbah Yai Majid saja adik-adik. Mbah Yai Majid putranipun Mbah Yai Ma'ruf. Lah Mbah Yai Ma'ruf ini abahnya putranipun Mbah Yai Majid. Jadi ada 3 asma Abdul Majid. Ini mesti ada sebuah rahasia yang luar biasa. Maka kita kalau ikut itu nyantri ya harus sungguh-sungguh. Kita menangi ini, mungkin anak cucu kita nanti menangi hanya cerita, ya. Adik-adik semuanya yang saya muliakan, Mbah Nyai sempat kurang setuju, kurang etis jika memanggil sama dengan kakeknya yang masih hidup, yang masih sugeng. Maka Kanjeng Rama pun menambahkan nama Ali Fikri, begitu, yang merupakan nama kecil beliau saat itu. Kemudian Mbah Nyai sepuh ya, kerap menimang beliau Kanjeng Rama Yai sekarang ini. Saat itu masih Gus Fikri yang masih bayi. Oh, iki sok pinter omong koyok bapake. Ini Mbah Nyai sepuh. Berarti wis dijongko. Jongko, wah nanti adalah luar biasa dalam berdialog, berargumentasi. Sama halnya Mbah Ma'ruf juga pernah mengatakan, setelah Mbah Yai Majid, setelah putrane yang bernama Abdul Majid, Kiai Kedunglu adalah Abdul Latif. Itu juga pernah didhawuhkan Mbah Yai. Ternyata betul adik-adik. Ya itulah jongko-jongko walaupun belum terjadi. Kalau kita kenal Jangka Jayabaya, berarti kan belum terjadi kan itu kan. Nah itu betul luar biasa. Bahkan perjuangan Wahidiyah ini sudah ada di jongko adik. Nanti perjuangan Wahidiyah akan mencapai zaman keemasan. Bahkan 1/3 penduduk dunia nanti jadi pengamal Wahidiyah. Ini kan jongko. Nah, kapan itu? Wallahu a'lam bishawab. Mudahan anak cucu kita semuanya jadi santriwan santriwati pondok pesantren Kedunglu, jadi pejuang Wahidiyah. Nah, kemudian adik-adik, sebagai kiai pondok pesantren Kedunglu, beliau membangun perjuangan Wahidiyah ini. Mulai tahun 89 sampai puncaknya beliau mendirikan yayasan atau lembaga yang disebut Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglu. Itu tahun 97 adik-adik. Setelah itu didaftarkan di lembaran berita negara, masuk dalam lampiran tambahan berita negara.
karena objeknya Jami'al Alamin. Kula kalau sudah terdaftar di Berita Negara bisa membuat akses organisasi ke seluruh dunia, adik-adik. Karena cita-citanya Mbah Yai ini Jami'al Alamin. Ya terbukti ini dari Hong Kong, dari Makau, dari Malaysia. Semuanya itu butuh pembinaan. Lah siapa yang bina ke sana? Ya dai-dai dari pusat, dari Kedunglo. Sementara itu dai-dai sekarang itu tidak mahir bahasa Inggris, bahasa Arab. Menunggu adik-adik semuanya ini. Ya bisa pidato, tapi bahasa Inggris kan nggak bisa. Bahasa Arab kan nggak bisa. Maka adik-adik ini bahasa Mandarin ada yang mungkin dari ekonomi ditekuni sehingga betul menguasai dunia. Allahumma amin. Mengapa yayasannya itu kok ada kalimat dan, adik-adik? Ada perjuangan Wahidiyah, ada pondok pesantren Kedunglo. Bahwa Wahidiyah itu adalah taklifan Mbah Yai Majid. Mbah Yai Majid itu Kiai Kedunglo. Maka Wahidiyah ini dilahirkan, dicipta, dibangun oleh Kiai Kedunglo. Maka Wahidiyah tidak bisa dipisahkan dengan pondok pesantren Kedunglo. Jadi tidak bisa, wah Wahidiyah Malang, Wahidiyah Banyuwangi, tidak ada. Wahidiyah ya di sini ini. Kayak Imam Ghazali menciptakan kitab Ihya Ulumuddin, tidak bisa dipisahkan Ihya Ulumuddin dengan Imam Ghazali. Maka beliau punya visi yang luar biasa, disatukan nama itu. Namanya Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo yang berpusat di ini. Nah, di Pondok Kedunglo Al-Munadharah ini. Kemudian membuat cabang-cabang di seluruh tanah air bahkan luar negeri. Sehingga kalau ada di Malaysia atau di Kalimantan Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, gitu sama. Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo perwakilan negara Malaysia. Namanya sama, adik-adik. Jadi Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kabupaten Kendal. Nah, sama, namanya sama. Oke ya. Nah, badan hukumnya sama sehingga semua yang ada dalam lembaga perjuangan Wahidiyah ini disebut oleh beliau dengan istilah Khodimul Wahidiyah. Khodim itu orang yang mengabdi. Mengabdi untuk perjuangan Wahidiyah. Mengabdi kepada pengasuh perjuangan Wahidiyah. Untuk apa? Untuk fafiru ilallah. Jadi mulai dari pusat yang pimpinan departemen itu namanya pramu. Pramu itu apa, adik-adik? Pramu itu pembantu atau pelayan. Ada pramugari, pramuwisma, pramuniaga dan seterusnya. Di bidangnya, lah dalam perjuangan ini adalah pramu perjuangan Wahidiyah sampai imam jamaah. Semuanya itu adalah mengabdi, termasuk diantaranya adalah santriwan santriwati Pondok Pesantren Kedunglo. Ada di pusat, ada di Panjen, ada di Bululawang, ada di Senduro, ada di Ngawi, ada di Samarinda, ada di Oki, ya, di Oku ya, Oku Timur. Kemudian ada lagi di Ambulu, ada di Gumuk Mas, ada di Tulungagung, di Karangrejo.
Ya. Bahkan nanti ini akan berdiri lagi di Trenggalek, ya. Dan seterusnya. Jadi nanti Wahidiyah satu sistem sentralisasi ini dibimbingkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya ini bisa mengikuti jejak beliau yang jami'al alamin. Terakhir mari kita mujahadah. Mujahadah atau ada yang tanya ini? Kira-kira ada yang tanya apa langsung mujahadah? Mujahadah ya. Mudah-mudahan pengertian ini adalah pengertian yang memberi manfaat. Karena ada dawuh gini, adik-adik. Ini sering diingatkan beliau. Beliau mulai sudah kalau lihat streaming kemana-mana fatwa amanah di mana, yang intinya apa nanti akhirnya? Ruhani. Manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa tambah ilmunya tidak tambah hidayahnya, dia semakin jauh dari Allah, tidak terasa adik-adik. Untuk itu tambah mujahadah hidayah itu harus mujahadah. Mari kita baca Fatihah, duduknya yang tenang, kita upaya kita sambungkan pada Kanjeng Rama Kiai radhiyallahu anhu. Ya. Kita masih ada 5 menit. Coba kita sejenak sowan yang baru kita pelajari bersama. Nek angel adik-adik, ayo kita cari jalan pintas. Sudah 3 menit ini kita cari jalan pintas adik-adik. Pintasnya apa? Dalam sowan apapun, mujahadah apapun, belajar apapun, membahas apapun, sampean mondor aja. Kanjeng Rama Kiai, kula nyuwun restu panjenengan. Apapun kondisi saya santri panjenengan yang zalim ini, bimbing dan bimbinglah kami. Mari matur sendiri-sendiri ya. Kalau nanti ada nadroh beliau itu tertanam pada kita. Sama diberi kemudahan, apapun diberi kemudahan adik-adik. Bahkan kemudahan itu akan dirasakan oleh orang tua sampean yang ada di rumah. Tidak itu saja. Kemudahan itu dirasakan oleh orang-orang yang telah mati, mbah-mbah awake dhewe sing nyang kuburan adik-adik. Yang mungkin karena Ramadan ini mbah-mbah awake dhewe kan dibeli libur, tengok anaknya, tengok cucunya yang di rumah nggak ada, masih mondok di Donglo ikut asrama, bisa jadi angok-angok di sekitar kita itu. Angok-angok, oh itu anakku. Ketika kita mujahadah sungguh, kita sowan pada Kanjeng Rama, mereka seneng, tertawa. Namun ketika mbah awake dhewe melihat, loh ternyata itu semuanya bersungguh-sungguh mujahadah, kenapa cucuku kok malah terrengesan tertawa? Baik kita itu menangis adik-adik. Menangis. Mari menit-menit akhir ini kita sungguh makmum datang panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai radhiyallahu anhu. Kanjeng Rama Kiai, santri panjenengan yang malam ini ada di asrama Ramadan, nyuwun westu panjenengan, nyuwun nadroh panjenengan, nyuwun bekal dari panjenengan jika bisa nderek berjuang untuk fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah. Mari bersama-sama matur pada Kanjeng Rama Kiai ketika ya sayyidi ya ayyuhal ghaus. Bayangkan adik-adik, ketika panjenengan semuanya ini, adik-adik semuanya ini ingat beliau, apa yang terkesan ketika kita sowan, ketika kita itu berminggu pagi, atau ketika kita nderek nih, atau kita bawa payung beliau, ingat itu adik-adik semuanya.
ketika kita jalan di depan dalam beliau, wah hatiku terkesan. Mari kita kembali saat ini, kita buka mata hati kita untuk gandol tasbih beliau. Ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus, ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus, ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus. Al-Fatihah. Mari kita yakin permohonan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segala salah dan khilaf mohon maaf, dan atas perhatian yang diberikan saya sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah. Wa min ghausi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.